guys, welcome back to my channel. Di video kali ini agak berbeda ya, karena aku akan nge-review yang namanya menstrual cup. Nah, menstrual cup ini aku beli merek Lunit dan diproduksi dari Finland. Pertama-tama aku akan cerita dulu kenapa akhirnya aku mau pakai menstrual cup ini. Jujur dari bulan Agustus tahun lalu 2019 itu aku sempat ngebahas menstrual cup sama teman-teman aku, dan respon mereka kayak ih jangan, nanti begini nanti begitu. Tapi ada juga sih yang kayak ih gue mau pakai deh tapi gue masih takut. Sebenarnya gue pribadi agak banyak worriesnya juga sih tentang si menstrual cup ini awalnya. Tapi setelah pembahasan itu akhirnya aku mendalamkan materi aku tentang si menstrual cup ini. Jadi aku cari-cari tahu dulu tentang menstrual cup di YouTube atau di internet, dan akhirnya bulan lalu aku memberanikan diri untuk membeli menstrual cup ini guys. Gitu. Dorongan pertama aku kenapa aku mau pakai menstrual cup adalah sejujurnya aku kalau lagi dapet tuh pas tidur, beberapa kali sih waktu itu aku ngalamin itu, aku sempat tembus gitu loh guys. Kayak nyucinya kan agak susah ya kalau tembus, jadi itu faktor utama banget yang bikin aku pengen pindah ke menstrual cup. Yang kedua karena aku suka banget yang namanya berenang di laut, dan ada suatu ketika tuh aku ke laut terus kayak lagi dapat, terus aku pakai pembalut, dan itu rasanya bener-bener nggak enak, kayak kita lagi berenang tapi bawa sampah gitu loh guys. Nah, faktor-faktor itulah yang bikin aku pengen banget ganti dari pembalut ke menstrual cup. Dan juga di Pulau itu aku pernah ke Pulau kalau nggak salah itu kan ngecamp ya di sana, dan di sana tuh sampahnya tuh benar-benar banyak banget guys, sampah plastik ya. Sedangkan pantainya tuh cantik banget, tapi di daratannya tuh banyak sampah, dan itu yang membuat aku juga kayak aduh kayaknya ini udah saatnya deh kita tuh mengurangi sampah, apalagi sampah kita pribadi gitu. Coba kalian bayangin aja satu pembalut sama dengan 4 kantong plastik, dan kalian tahu kan berapa lama itu kantong plastik terurainya. Nah, satu hari aja nih kalian pakai bisa 2-4 ataupun 5 kali ganti kan. Nah, coba kalian bayangin tuh berapa banyak sampah yang kalian produksi sendiri. Itu sih hal yang 3 poin yang bikin aku pindah dari pembalut ke menstrual cup ini. Nah, kalau kalian pakai si menstrual cup ini, kalian cuma cukup beli 1 kali dan bisa dipakai selama 10 tahun. Sekecil ini ya guys, 10 tahun. Nah, kita coba ya unboxing produk menstrual cup ini. Di sini aku tuh beli menstrual cup dari Shopee. Harganya itu sekitar 500-600 ribu, aku lupa. Sebenarnya kalau kamu dengar tuh kayak agak mahal gitu kan ya harganya, tapi coba aja kalian hitung sendiri. Kalau kalian pakai pembalut dan kalian kaliin berapa pembalut yang kalian pakai selama 10 tahun, itu jatuhnya akan lebih mahal guys daripada kalian beli si menstrual cup ini. Ini bisa dipakai 10 tahun guys. Jadi isi dari si Lunit ini seperti ini nih. Ada box dan ada pouch. Oops. Nih. Jadi tampak si menstrual cup ini. Ada tulisan Lunit dan made in Finland. Kelihatan nggak tuh? Semoga kelihatan ya. Made in Finland. Dia tuh teksturnya firm banget tuh, dan ada kayak antenanya gitu di sini. Ukurannya gak gede sih, ini kecil, cuma segini aja ukurannya. Dan dia ada pouchnya. Ini pouchnya warna kuning. Jadi kalau kalian selesai pakai menstrual cup ini, kalian bisa masukin deh
ke sini ya. Nah di sini tuh untuk Lunit sendiri dia udah BPA free, lalu dia no latex and vegan. Oke, cuma gitu aja. Oh ya, dia tuh ada dua ukuran nih. Dia ada dua ukuran, ada ukuran 1 dan ukuran 2. Yang gue pakai ini, yang ini adalah ukuran 1. Karena ukuran 1 itu lebih kecil daripada ukuran 2. Ukuran 2 itu biasa dipakai sama orang yang pernah melahirkan kayak gitu. Dan kalau yang belum pernah melahirkan atau usianya di bawah 30 tahun bisa pakai yang ukuran 1. Warnanya juga lucu-lucu kok. Kemarin aku pengen beli yang warna pink tapi lagi habis, jadi aku beli yang warna kuning. Kayak gitu. Nah, ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman aku. Ini aku bacain ya. Mereka tuh pada tanya cara pemakaian si Lunit ini. Jadi pertama-tama, kalau kalian punya menstrual cup atau udah beli menstrual cup ini, menstrual cup ini, kalian pertama-tama bentar, no. Curi kucingku mainan puas. Oke. Nih, jadi kalian pertama-tama harus ngerebus si menstrual cup ini di air yang mendidih sekitar 5-10 menit. Oke. Setelah direbus, kalian ke toilet, lalu cari posisi yang enak. Biasanya sih bisa sambil duduk di kloset, atau sambil jongkok, atau sambil squat juga bisa. Biasanya kalau aku pribadi, aku sambil duduk di toilet atau enggak jongkok kayak gitu. Sebenarnya ini, oh ya, sebelum kalian pakai, kalian harus sterilkan tangan kalian terlebih dahulu karena benda ini akan masuk ke tubuh kalian, guys. Jadi ingat, habis ngerebus, cuci tangan, baru bisa pakai benda ini, oke? Nah, setelah kalian cuci tangan, kalian, ada kotak-kotak, maaf ya. Tunggu ya, guys. Oke. Jadi setelah kalian cuci tangan, kalian ambil posisi yang paling enak. Ups. Lanjut ya, guys. Jadi setelah kalian ke toilet, cuci tangan lagi. Jadi setelah kalian rebus lalu cuci tangan, kalian ke toilet, kalian duduk atau kalian squat atau kalian jongkok, dan masukkan barang ini ke dalam rahim kalian kayak gitu. Di sini cara pemakaiannya itu kalian harus tenang, rileks, nggak boleh tegang, karena kalau kalian tegang ini tuh akan susah banget buat masuk kayak gitu. Nah, cara masukinnya adalah dengan namanya C-fold kayak gini. Nih kalian, ini lubang nih, ini kalian masukin gini. Ini C-fold, nanti dia akan pop kayak gitu di atas, di dalam sini kayak gitu. Atau kalian akan menggunakan punch down fold kayak gini. Lalu kalian masukkan ke dalam vagina, langsung pop gitu. Atau kalian juga bisa pakai 7-fold kayak gini, masukin, dorong, terus pop kayak gitu. Nah, kalau kalian rasa-rasa udah pas ditarik dia agak susah buat turun, nah itu sudah kebuka. Atau pas dia udah bunyi pop,
gitu. Nah itu udah kebuka. Pastiin juga kalian harus pegang sisi-sisi sininya untuk mastiin dia tuh bener-bener kebuka atau enggak. Kadang soalnya mereka suka kayak gini nih bentuknya nih begini. Jadi pastiin ini tuh kalian pegang, kalian putar, jadi mereka akan sempurna kayak gini. Karena kalau posisinya masih kayak gini nggak sempurna, itu kalian tetap aja sama aja bohong, ini akan tembus, akan mengalir darahnya ke sini, ke lubang ini kayak gitu. Jadi pastiin kalau ini sudah tertutup sempurna seperti ini kayak gitu. Nah kayak gitu, nanti darahnya akan nampung di sini begitu guys. Nah biasanya kalau aku sendiri pakai yang metode punch down fold, karena menurut aku ini yang paling mudah, karena ini paling kecil buat dimasukin tuh, paling kecil dibandingkan yang si fold agak gede tuh. Atau punch down fold juga masih agak gede nih, masih agak gede. Jadi aku pakai yang si fold 7 fold yang gini gitu. Oh my god, dia ngebor sekarang. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang masukin si menstrual cup ini. Sekarang cara untuk mengeluarkan si menstrual cup ini. Nah, caranya itu adalah kan begini nih posisinya ya. Begini posisinya. Kalian masukin jari kalian ke rahim, pegang antenanya ini nih, nggak tahu namanya apa. Kalian raba sebelah sininya, cubit sedikit dan tarik, gitu deh. Ini tuh nggak akan tembus ya guys. Jadi, aduh, ketok mulu. Oke, jadi setelah kalian tarik ke bawah kayak gini, ini darah nggak akan tumpah guys, ini pasti di sini. Karena kalau kalian lihat di pembalut kalian itu kan kayak banyak banget nih, kalau kalian mens kayak satu pembalut tuh full isinya darah semua. Tapi sebenarnya kalau kalian dapat itu darahnya nggak sebanyak itu guys. Kemarin aja tuh aku pakai kayak 2 jam pertama aku coba, itu tuh cuma segini doang, segini. Dan aku sempat nyoba juga, aku pakai 12 jam karena si Lonate ini tahan 12 jam guys. Aku pakai 12 jam itu cuma segini doang darahnya. Jadi nggak sebanyak itu. Nih, jadi nggak sebanyak itu. Selama ini kan mikirnya banyak banget darahnya, padahal enggak. Cuma segini aja. Kemarin 12 jam. Nah, banyak juga yang tanya, bau enggak? Soalnya kan kalau pakai pembalut agak bau gitu ya, kayak gimana sih baunya, kurang sedap gitu deh. Aduh, banyak banget pengganggu di sini, maafin guys. Nah, jadi setelah kalian tarik itu nggak bau sama sekali. Jadi kayak bener-bener ya udah gitu, kalian bisa duduk di toilet sambil keluarin ini, langsung deh dibuang terus disiram pakai air, kalian bersihin sedikit, terus kalian pakai lagi deh kayak gini gitu, gampang kan? Nah, first impression pakai menstrual cup ini, jujur pertama kali aku masukin itu nggak ada kendala, tapi ada beberapa orang yang kayak berkendala untuk masukinnya, itu mereka disaranin pakai lubrikan gitu loh. Nah, setelah aku pribadi masukin ke dalam, dan rasanya tuh bener-bener kayak nggak pakai apa-apa, kayak lagi nggak dapet gitu loh. Gimana sih, kayak nggak ada rasa-rasa pakai pembalut lah apalah, itu bener-bener senyaman itu pakainya. Tapi pas aku keluar toilet, aku coba duduk di kursi dan aku coba gerak-gerak, itu ada rasa kayak nyeri gitu loh. Gimana sih ya, pokoknya nyeri gitu, ada rasa-rasa nyeri sedikit pas aku pertama kali pakai ini. Bukan nyeri sih, kayak ngilu gitu, lebih ke ngilu. Tapi setelah berapa menit kemudian, mungkin aku karena baru pertama kali pakai ya, jadi
masih agak nyeri, ngilu gitu. Nah setelah itu sih udah nggak sakit lagi dan akhirnya aku terbiasa untuk pakai ini. Mungkin ya karena rahimnya masih tegang dan belum terbiasa ada benda yang masuk kayak gini. Nah tapi setelah beberapa hari kemudian aku pakai, itu bener-bener gak ada rasa apapun, bener-bener kayak gak pakai apa-apa, amazing itu aku, dan nyaman banget pakai ini. Kalau ditanya aku akan pindah lagi ke pembalut atau enggak, no, I will not. Jadi aku akan tetap pakai si menstrual cup ini karena senyaman itu. Aku mau loncat-loncat, aku mau jungkir balik, aku mau ngapain aja itu kayak lebih enak pakai ini gitu loh. Jadi berenang pun nanti aku akan lebih nyaman pakai ini karena nggak perlu bawa-bawa tuh sampah kemana-mana kayak gitu. Nah, yang bikin aku paling amazing juga pakai produk ini adalah nggak tembus dari day 1 sampai day 5 aku pakai menstrual cup ini. Sumpah itu nggak tembus sama sekali guys. Nah itu hal yang bikin aku senang karena berhasil gitu loh nggak pakai pembalut dan mengganti pembalut jadi menstrual cup ini. Terus sebenarnya aku pas hari pertama nggak cuma pakai ini doang, aku pakai pembalut tapi yang reusable gitu. Nih aku pakai pembalut dari kartun gitu, dari Baby Oz. Kayak gini bentuknya. Ini sebenarnya buat jaga-jaga aja sih. Aku takut hari pertama masih tembus, tapi ternyata nggak tembus sama sekali gitu. Aku beli ini ada berapa, 3 biji, jadi aku bisa ganti-ganti gitu. Nah dengan aku menggunakan ini, seenggaknya aku sendiri udah mengurangi sampah yang aku produksi gitu loh guys. Jadi saran aku sih buat kalian yang pengen pakai menstrual cup ini, lebih baik kalian tuh cari-cari tahu dulu bener nggak kalian pengen pakai menstrual cup ini, atau seberapa pengennya kalian pakai menstrual cup ini, karena memang butuh niat yang besar untuk pakai menstrual cup ini. Jadi aku saranin kalian pendalaman materi dulu dah di YouTube atau di internet kayak gitu. Mungkin video kali ini segitu aja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa di like dan di subscribe, okay? See you in the next video. Bye.